Siap? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk membahas salah satu tema, yaitu mengapa kita harus sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa banyak sekali aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin, yaitu Allah perintahkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Itu rata-rata syariat itu malaikat datang kepada Rasulullah kemudian menyampaikan syariat. Akan tetapi berbeda dengan perintah terkait dengan sholat. Ya, jadi kalau perintah saum, malaikat Jibril turun kepada Rasul menyampaikan wahyu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi malaikat Jibril yang turun kepada Rasulullah SAW. Ya, termasuk syariat-syariat yang lain, zakat, haji, dan sebagainya. Akan tetapi terkait dengan perintah sholat, bukan malaikat yang turun, tapi justru Allah yang langsung memanggil nabinya. Yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di peristiwa Isra dan Mi'raj itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar menyampaikan kepada umat manusia atau kaum muslimin itu kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat. Bayangkan, ibadah-ibadah yang lain malaikat yang turun datang kepada Rasulullah. Akan tetapi terkait dengan sholat justru Rasulullah yang ditarik, Rasulullah yang dipanggil supaya langsung berjumpa dengan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sholat ini merupakan hal yang sangat penting. Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala terjadi dialog antara Allah dengan para penghuni neraka. Ya, Allah bertanya kepada mereka, bukan Allah tidak tahu. Ya, tapi ini dialog. Mas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mas salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ini menunjukkan begitu pentingnya sholat ini. Ya, jadi ternyata banyak para penghuni neraka, mereka adalah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Bahkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 378, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama nanti akan dihisab pada hari kiamat, seorang hamba pada hari kiamat berkaitan dengan sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya beres, ya. Fa in saluhat, kalau sholatnya beres, sholatnya sesuai, faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, wa anjaha, dan kesuksesan. Wa in fasadat, tapi kalau rusak, kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia akan merugi. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya sholat, sehingga amalan nanti yang pertama dihisab itu adalah terkait dengan sholat kita. Ya, silahkan cek sholat kita. Ya, memang dalam kondisi seperti sekarang ini, dalam kondisi wabah seperti ini, ya, yang laki-laki dianjurkan untuk sholat di masjid, ya. Tapi karena kondisi seperti ini mungkin untuk sementara waktu kita sholat di rumah saja dulu. Ya, akan tetapi ketika sholat di rumah bukan berarti menunda-nunda.
bukan berarti kemudian melalaikan, dinanti-nanti, tidak. Ya, ketika azan berkumandang, ketika panggilan Allah sudah datang, maka segeralah kita untuk melaksanakan. Ya, perbaiki sholat kita, cek sholat kita. Ya, perbanyak kita muhasabah, perbanyak kita cek sholat kita. Sudahkah benar niat dalam sholat kita? Karena hadirin yang rahimakumullah, terkait dengan sholat, ya, sholat ini akan diterima, ibadah sholat ini akan diterima oleh Allah kalau memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama apa? Unsur yang pertama adalah niat. Ya, jadi unsur yang pertama niat. Niatnya jangan sampai keliru. Niatnya jangan sampai salah. Karena kalau salah niat, maka sholatnya tidak akan diterima. Ya, seperti misalkan di dalam surat Al-Maun, ya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya, kedengar sama nutara sholat, ini tiga orang tara sholat. Bukan begitu. Ya, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Ya, alladzina hum fi sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Artinya apa? Dia sholat tapi niatannya bukan karena Allah. Ada unsur-unsur yang lain sehingga menyebabkan sholatnya, ya, menyebabkan sholatnya tidak terima oleh Allah. Artinya apa? Niatnya tidak sesuai, niatnya tidak benar, niatnya keliru. Kemudian unsur yang kedua, ya, yaitu kaifiatnya. Niatnya sudah benar karena Allah, maka kemudian coba cek kaifiatnya, tata caranya, sudahkah sesuai, ya, tata cara ibadah kita dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sudahkah ibadah kita sudah sesuai dengan keterangan-keterangan dari Nabi SAW. Cek. Ya. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang lain dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, jilid 5 halaman 300, Nabi SAW bersabda, bainal kufri wal iman tarkus sholah. Yang membedakan antara kekafiran, kekufuran, dan keimanan adalah meninggalkan sholat. Jadi yang membedakan antara iman dan kafir adalah meninggalkan sholat. Kumaha lamun aya orang Islam teu sholat, kafir teu. Kafir, tapi kafirnya bukan kafir i'tiqadi, kafirnya kafir amali. Ya, karena nanti ada kafir i'tiqadi, yaitu kafir keyakinannya kafir. Ya, jadi kalau orang misalkan kita tanya gitu, ya, dia tidak mengakui ada syariat sholat, sholat itu wajib, nah itu kafir i'tiqadi, kafir keyakinan. Tapi ada yang kafir amali. Nah, kalau kafir amali itu kafir secara amal, kafir secara perbuatan. Ente kunaon teu sholat? Hoream euy. Nah, itu kafirnya kafir amali, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat dan hadis-hadis ini menjelaskan begitu pentingnya ibadah sholat. Ya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada anak-anak, ya, kepada orang tua yang memiliki anak, agar dari sejak dini sudah ditanamkan, sudah diajarkan tata cara sholat. Sudah diajak oleh orang tuanya untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Karena ini hal yang penting. Ya, gitu. Ya, ini hadirin yang rahimakumullah. Kemudian terkait dengan tadi penting, ya, pentingnya sholat, kemudian keutamaan sholat, banyak sekali fadilah-fadilahnya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Saya ambil satu hadis saja diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 344. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW kana yaqulu. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Ya. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, satu Jumat ke Jumat yang lain. Wa ramadhanu ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Mukaffiratum ma bainahunna, maka ibadah itu menjadi kifarat dosa, menjadi penghapus dosa antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau sholat 5 waktu, antara satu sholat dengan sholat yang lain, maka itu menjadi kifarat, penghapus dosa. Antara satu Jumat dengan Jumat yang lain menjadi penghapus dosa. Idza jtanabal kabair, dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini keutamaan orang yang mengerjakan sholat. Ya, jadi orang yang mengerjakan sholat, maka sholat yang kita lakukan ini menjadi kifarat dosa. Jadi sebetulnya banyak amalan, ya. Jadi ada amalan-amalan yang amalan itu amalan harian, amalan mingguan, amalan tahunan, yang kalau kita mengerjakan amalan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi seharusnya orang yang beriman itu kalau dia mengerjakan amalan-amalan tadi, dosa-dosanya dihapus, terkikis gitu. Ya. Hanya yaitu tadi
seringkali kenapa dosa kita banyak gitu ya. Kita mengerjakan sholat tapi mulut ngomongkeun batur. Ya, gitu. Lisan ngagibah. Ya. Nah, ini artinya apa? Memang ada yang tidak, ada yang belum pas gitu. Ya, seharusnya nanti kita akan jelaskan bagaimana fungsi sholat. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, jadi ini keutamaan sholat, bahwa sholat yang kita lakukan ini bisa menjadi penghapus ya antara penghapus dosa antara satu sholat dengan sholat yang lain. Ya, di sini yang dijelaskan adalah as-shalawatul khams, sholat yang lima waktu. Ya, kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana fungsi daripada sholat? Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di surat Al-Ankabut ayat 45 bahwa fungsi sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita kerjakan, sholat yang kita lakukan ini akan mencegah dari perbuatan fahsya, ya, perbuatan yang keji, wal munkar, dan perbuatan yang munkar. Ya. Jadi kalau orang mengerjakan sholat, maka sholatnya akan mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau orang yang sholat, seharusnya dengan sholatnya tidak mungkin dia membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Tidak mungkin dia menggibah. Ya. Orang yang sholat mungkin korupsi, korupsi bansos. Ya. Itu di saat masyarakat sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi seperti wabah saat ini, ya bansos dikorupsi. Nah, padahal sholat berarti ada masalah dengan sholatnya. Sholatnya belum berfungsi. Karena kalau sholatnya berfungsi, maka kemaksiatan, perbuatan dosa gitu, itu seharusnya bisa ditinggalkan. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar-benar bukan hanya sekedar gerakan saja. Ya, sholatnya disertai dengan hudurun niyah, menghadirkan niat dalam sholatnya. Hudurul qalbi, menghadirkan hati dalam sholatnya, bukan hanya sekedar gerakan. Bukan hanya sekedar gerakan selesai, bukan. Tapi bagaimana dengan sholatnya, ini mampu memfungsikan dirinya sehingga menjadi orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Ya. Karena nanti ada ya orang seharusnya sholat itu memang landasannya apa? Iman. Makanya kenapa Allah menggandengkan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, dan mereka mengerjakan amal soleh, digandengkan antara iman dengan amal soleh. Dan sholat itu bagian dari amal soleh. Orang yang sholat ini didorong oleh keimanan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita sholat didorong oleh keimanan, maka sholat yang kita lakukan harus melahirkan fungsi. Ya. Nah, yang pertama adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian di surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa karakteristik manusia, sifat manusia, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu punya sifat suka berkeluh kesah. Ya. Berkeluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'a, kalau ditimpa dengan kesusahan, ditimpa dengan kesulitan, manusia punya sifat berkeluh kesah, putus asa gitu. Ya, putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila ditimpa dengan kebaikan, maka ia begitu kikir. Nah, sifat manusia begitu. Artinya di sini Allah menjelaskan pada umumnya manusia itu seperti itu. Jadi kalau ditimpa kesusahan, dia berputus asa, berkeluh kesah. Karena kondisi wabah seperti ini, akhirnya kemudian dia tidak ada penghasilan, tidak ada pendapatan, akhirnya bunuh diri, berkeluh kesah. Ya, kenapa? Dia lupa ada Allah yang memberikan rezeki kepada manusia. Allah yang menjamin rezeki kepada manusia. Gak usah takut. Allah yang akan menjamin rezeki manusia. Kemudian kalau ditimpa dan kebaikan, ditimpa dan kenikmatan, justru manusia itu senantiasa kikir. Ya, di Al-Quran bagaimana Allah menggambarkan karakteristik seperti Qarun, orang yang sukses, kaya raya, tapi justru dan kaya rayanya semakin menjadikan dia jauh dari Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita cek kembali ya amalan sholat kita.
apakah sudah sesuai niatnya dari ibadah sholat yang kita lakukan, dan juga apakah sudah sesuai kaifiatnya, tata caranya seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus kita mencari ilmu, kita mencari mengupdate ya. Terus ilmu-ilmu kita khususnya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang fawailul lil musallin, ya, yaitu orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahli sholat, dan mudah-mudahan kita menjadi, bukan hanya kita tapi juga keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang ahli sholat. Ya, insya Allah orang-orang yang ahli sholat maka mereka akan senantiasa menjaga untuk senantiasa mengerjakan kebaikan, dan mereka akan senantiasa mencegah dari kemunkaran. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.